Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Luciana Alawiyah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.1. Pada akhir modul 1.1 ini, calon guru penggerak diinstruksikan untuk membuat karya aksi nyata sebagai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik itu di kelas dan di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dengan 3 semboyannya, Ingar Sosung Tulodo yang maknanya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso maknanya di tengah membangun semangat atau motivasi, dan Tuturi Handayani yang mengandung makna di belakang memberi dorongan. Adapun tujuan dari rancangan aksi nyata ini yaitu sebagai penerapan disiplin positif dan bimbingan kontrol guru dalam manajemen aktivitas penerapan budaya positif bersama antara guru dan murid. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga materi yang mereka pelajari akan menjadi lebih bermakna. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center oriented dan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Tolok ukur keberhasilan dari aksi nyata yang dilaksanakan ini yaitu siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan senang dalam mengikuti pembelajaran, berkembangnya kompetensi yang dimiliki siswa baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, juga siswa menunjukkan perilaku dalam profil pelajar Pancasila. Tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan aksi nyata ini, yang pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta persetujuan dan dukungannya menyusun rancangan kegiatan aksi nyata, yaitu pada kegiatan ini disusun rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi juga praktikum, dan pelaksanaan kegiatan aksi nyata dengan melakukan pembelajaran sesuai yang direncanakan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan di sekolah kami, yang pertama menerapkan iklim budaya sekolah yang ramah anak dengan melaksanakan program 5S, hal ini untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi yang dimiliki serta bersikap budi pekerti yang luhur dan bertata krama. Yang kedua, melaksanakan pembiasaan sholat duha bersama setiap 1 minggu sekali, pembiasaan membaca Asmaul Husna pada saat memulai pembelajaran di jam pertama, dan peserta didik memiliki kebebasan dalam menentukan bakat dan minat sesuai dengan kemampuannya masing-masing, terutama dalam memilih ekstrakurikuler. Dan ini dokumentasi kegiatan-kegiatan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran di sekolah kami. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran di kelas yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memilih model dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Dalam hal ini, berbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan inovasi pembelajaran dalam bidang studi kimia, pembelajaran perlu mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan kesesuaian antara metode pilihan guru dengan karakteristik siswa dan lingkungan serta tersedianya sarana dan prasarana yang ada. Dan ini contoh tahapan yang saya lakukan dalam kegiatan aksi nyata ini. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan pada aksi nyata ini adalah model pembelajaran problem based learning pada materi kimia dengan metode diskusi dan praktikum sederhana dalam membuat sabun dari limbah minyak goreng. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yang pertama ada kegiatan pendahuluan di mana guru menyapa dan memberi salam, kemudian berdoa, mengabsen dan memberikan apresiasi, juga memberi motivasi dan pemberian acuan. Kemudian masuk di kegiatan inti, yaitu yang pertama tahap orientasi siswa dibuat berkelompok dan diminta mengamati video pemantik mengenai pencemaran akibat limbah minyak goreng bekas. Tahap kedua, siswa secara berkelompok diminta mengidentifikasi permasalahan dari tayangan video tersebut. Kemudian siswa diminta untuk mencari informasi mengenai alternatif solusi dari limbah minyak goreng bekas. Kemudian tahap ketiga, membimbing penyelidikan, di mana guru membimbing siswa untuk melakukan praktikum
mengolah minyak goreng bekas dengan prosedur yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Setelah selesai melakukan praktikum, masuk ke tahap pengembangan dan menyajikan hasil karya. Dalam hal ini, guru hanya memantau kegiatan diskusi siswa dari hasil praktikumnya dan meminta beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikum kerja kelompoknya. Tahap terakhir dari kegiatan inti adalah mengapresiasi dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru memberikan apresiasi terhadap penampilan kelompok dan yang menanggapi, serta melakukan klarifikasi untuk pemahaman konsep materi yang masih kurang tepat. Serta peserta didik diminta untuk menyimpulkan pembelajaran. Kemudian di kegiatan terakhir adalah tahap konfirmasi dan refleksi, di mana guru mempertegas konsep yang ditemukan siswa, kemudian siswa diberi post-test, serta guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, pemberian tindak lanjut, siswa diminta melakukan literasi di rumah untuk materi pembelajaran berikutnya. Dan terakhir, guru menutup kelas. Hasil dari kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan, setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata, maka diperoleh informasi bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang menyenangkan. Kreativitas siswa juga dapat terlihat dengan beragamnya alat dan bahan yang digunakan untuk praktik, serta bervariasinya cara melaksanakan praktik. Karakter kemandirian siswa juga terlihat dari hasil praktik yang bervariasi, yang tidak menunjukkan ada data yang sama persis. Namun masih ada kegagalan dari kegiatan aksi nyata tersebut. Yang pertama, setelah diadakan analisis, masih ada kurang lebih 10% siswa yang tidak mengerjakan LKPD dengan lengkap, dan ada kurang lebih 20% siswa yang mengumpulkan tugas secara terlambat. Dari hasil kegiatan dapat dilihat juga masih ada beberapa siswa yang tidak serius dalam melakukan praktikum. Hal ini menunjukkan masih adanya siswa yang belum menunjukkan tanggung jawabnya dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Untuk itu, guru perlu melakukan pembinaan serta terus mengingatkan siswa untuk segera menyelesaikan tugas serta menggali permasalahan apa yang dihadapi siswa sehingga belum dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Keberhasilan dari aksi nyata tersebut, yang pertama dari beberapa testimoni siswa, terungkap bahwa siswa merasa senang saat melakukan praktikum. Sementara itu dalam hal kemandirian, baik pada saat pelaksanaan maupun mencari literasi yang sesuai juga dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk kreativitas siswa, terlihat dari hasil praktikum siswa yang menghasilkan produk hasil praktikum yang beragam. Sebagian besar siswa dalam menuliskan laporan sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah melakukan refleksi dari kegiatan aksi nyata tersebut, kemudian merencanakan perbaikan untuk pelaksanaan yang akan datang. Kegiatan praktikum sederhana sebenarnya dapat dilakukan untuk beberapa materi yang memungkinkan menggunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah. Rencana tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan inovasi pembelajaran menyenangkan dengan model dan metode pembelajaran yang variatif, kolaboratif dengan teman sejawat di sekolah terkait pembelajaran menyenangkan, berbagi pengalaman dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, perbaikan-perbaikan lain terkait dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang merdeka dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Semoga dapat diciptakan lagi di lain kesempatan. Itulah hasil kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.